Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kaidah kesohihan hadis, dan yang menjadi fokus bahasan kita kali ini adalah mengenai ittisalus sanad, yaitu ketersambungan sanad. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan mencoba mengidentifikasi, memastikan, memverifikasi bahwa sebuah hadis itu sanadnya bersambung. Baik, namun demikian kita terlebih dahulu akan mereview dulu mengenai definisi sahih itu sendiri ya, untuk murojaah saja, bahwa yang disebut dengan hadis sahih itu adalah di sini ma ittasala sanaduhu bil udul ad-dhabitin min ghairi syudud wala illah. Ada 5. Yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kemudian al-udul, artinya bahwa hadis itu diriwayatkan oleh orang yang adil. Kata kuncinya 2, adil itu yaitu at-taqwa dan al-muru'ah. Nah, ini sudah dijelaskan. Kemudian al-dhabitin, yang ketiganya adalah dhabat. Dhabat itu adalah penguasaan rawi terhadap sebuah hadis yang ia terima dari gurunya. Kalau penguasaannya itu melalui catatan tulisan, itu disebut dengan dhabat kitabah. Kemudian kalau itu penguasaan hadis yang ia terima dari gurunya dalam bentuk hafalan ya, maka itu disebut dengan dhabat sodar. Nah, itu yang ketiga. Kemudian keempatnya min ghairi syudud, hadisnya itu tidak syad. Ini akan dijelaskan. Kemudian wala illah, tanpa adanya penyakit. Nah, penyakit di sini yang dimaksud adalah sebuah penyakit yang mana sebuah hadis itu nampak oke-oke saja, baik-baik saja, sanadnya bersambung gitu kan, tapi sebetulnya ketika dilacak lebih dalam itu ternyata ada sebuah penyakit. Makanya untuk mengetahui keilatan sebuah hadis itu bukan pekerjaan yang enteng. Makanya ini di kalangan para ulama pun disebutkan hanya al ulama al khidab ya, yang betul-betul ahli, kompeten dan mendalam pengetahuannya, yang bisa mendeteksi adanya suatu ilat, penyakit pada sebuah hadis ya. Karena tadi saya katakan secara lahir nampak oke-oke saja, tapi sebetulnya ada penyakitnya. Nah, ini baik. Nah, kemudian di sini saya barusan definisi menurut kitab ya, Tadribur Rawi. Nah, ini saya tuliskan sumbernya halaman 32 cetakan tahun 2006. Kemudian ada definisi yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Salah, bahwa yang disebut dengan hadis sahih itu adalah al-musnadu alladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adli ad-dhabit ila muntaha wala yakunu syadan wala mu'allalan. Pada prinsipnya sama definisinya, cuman di sini ada kata-kata al-musnadu ya. Nah, ini saya jelaskan apa itu yang disebut dengan musnad. Nah, di sini bisa Bapak Ibu semuanya baca saja ya. Oke, nah di sini dijelaskan untuk poin yang kedua menurut Ibnu Salah, bahwa hadis sahih itu adalah musnad yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, dobit dobit hingga akhir sanad, tidak ada sad. Nah, ini sama. Nah, cuman dari sini, dari catatan mengenai kata-kata sad itu adalah kata-kata musnad itu didefinisikan adalah suatu hadis yang sanadnya terhubung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pengertian al-musnadu itu ya, dalam pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Salah. Nah, jadi dengan demikian, dengan pengertian seperti ini, maka suatu hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat atau tabi'in dan sebagainya itu tidak dikategorikan hadis sahih. Itu tentu saja dalam pengertian beliau ya. Nah, tapi kalau menurut saya itu barangkali ketidaksohihannya itu bukan dari segi rawinya saja, karena ada banyak hadis-hadis yang katakanlah mauquf tapi sanad-sanadnya itu, rawi-rawinya itu makbul lah gitu. Nah, cuman memang yang
namanya hadis mauquf ataupun maktu itu di kalangan para ulama ada banyak pendapat ya. Tentu saja ada mul ihtijaj, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam arti hujah dalam sebuah hukum ya. Nah, tapi kan kalau sifatnya kata-kata saja ya, kata-kata mutiara dari sahabat dan sebagainya kan itu oke-oke aja, kita terima itu baik ya. Nah, itu. Namun memang di dalam kaitannya hadis mauquf itu di kalangan para ulama pun ada beragam banyak pendapat apa bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak. Itu insya Allah ini akan kita bahas. Baik, nah ini adalah poin ataupun topik yang pokok yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu makna ittisalus sanad, pengertian ittisalus sanad. Nah ini saya kutip dari bukunya Al-Ustadz Mahmud Tohan, Taisir Mustalah Hadis ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya punya buku ini dan ini memang sangat baik untuk dimiliki ya. Nah ini kata beliau yang disebut dengan ittisalus sanad itu adalah bahwa anna kullar rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasyarah aman fauqah min awwalis sanad illa muntaha. Nah jadi yang disebut dengan ittisalus sanad itu adalah bahwa setiap rawi itu mengambil atau menerima hadis secara langsung dari orang yang ada di atasnya, ya tentu saja dari gurunya, dari awal hingga akhir. Katakanlah si A menerima dari si B menerima dari si C menerima dari si D misalkan menerima dari si E menerima katakanlah dari sahabat, dan sahabat pun mendengarnya dari Rasulullah SAW. Nah itu, jadi di sini yang namanya ittisalus sanad itu adanya kepastian bahwa antara satu rawi dengan rawi yang lainnya ya itu bersambung. Nah gitu, dan betul-betul mereka itu sejaman dan menerima hadis. Nah gitu. Karena nanti ada kasus orang yang sejaman ya tapi tidak menerima hadis. Nah kayak gitu. Nah ini yang disebut dengan ittisalus sanad itu, di mana si rawi itu memang sejaman, kemudian juga memang itu ada hubungan guru dengan murid ya. Oke. Nah itu kemudian dengan definisi seperti ini ya, maka sebuah hadis yang katakanlah putus di awal sanad nanti itu disilahkan dengan hadis mu'allaq ya. Putus sanadnya itu bisa putus di awal sanad ya, bisa satu atau bisa dua ya, itu mu'allaq. Kemudian ada mu'dhal, putus dua secara berurutan. Kemudian mursal itu putus di akhir sanad. Nah akhir sanad itu biasanya dipersepsikan sebagai sahabat ya, dimana gambarannya tabi'in menyampaikan sebuah hadis dengan menyandarkannya itu langsung kepada Rasul. Nah itu gambaran pokok dari hadis mursal ya. Oke. Baik, nah itu ittisalus sanad ya. Nanti kita akan jelaskan dengan diagram ya, dan juga contoh kitab ya. Oke. Nah di sini bagaimana cara mengidentifikasi ketersambungan sanad. Nah ini topik kita yang pokok pada kali ini. Karena untuk menilai sebuah hadis ya, yang pertama kali kita nilai itu adalah tentu saja sanadnya. Tapi nanti ketika sanad memang sudah fix dan sebagainya, itu tidak berhenti pada penelitian sanad saja, tapi juga nanti ada penelitian terhadap matannya itu. Nah itu, jadi makanya kajian ilmu hadis itu secara garis besar tentu saja dua. Yang pertama adalah mengkaji sanad, yaitu rawi-rawi, dan yang keduanya adalah matan hadisnya itu sendiri. Nah itu pun menjadi objek pembahasan. Nah baik, untuk langkah pertama mengetahui sebuah hadis itu adalah hadis yang sahih, tentu kita harus dulu meneliti sanadnya ya, rawi-rawinya ya. Rawi-rawinya itu apakah memang bersambung seperti yang tadi dikatakan, terhubung ya, terkoneksi dari awal hingga akhir, atau ada yang putus. Nah gitu. Lalu kitab apa yang diperlukan untuk mengetahui itu? Nah ini. Jadi untuk mengetahui itu tentu kita harus meneliti masing-masingnya melalui
kitab Rizal atau biografi rawi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau disebut dengan kitab Rizal itu maksudnya kitab biografi para rawi. Nah, meskipun memang kitab Rizal ini banyak sekali bentuknya dan juga jenis-jenisnya ya, ada banyak sekali. Ada yang misalkan hanya fokus menjelaskan mengenai masalah atau bakoh, ada yang fokus membahas al-wafayah gitu kan, kematian dan kelahiran gitu kan. Ada juga yang membahas di sana khusus menerangkan rawi-rawi katakanlah yang sikoh ya. Ada juga fokus membahas ataupun menghimpun rawi-rawi yang lemah dan sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan kitab Rijalul Hadis ini sifatnya masih umum tentu saja. Namun di sini saya akan menghadirkan sebuah kitab yang cukup komprehensif ya, membahas itu semua mengenai rawi, yaitu kitab Tahdhibut Tahdhib. Yang sebenarnya kitab Tahdhibut Tahdhib ini adalah merupakan ringkasan dari kitab Tahdhibul Kamal. Nah, Tahdhibut Tahdhib ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Jadi beliau menyusun kitab itu meringkas dari kitab Tahdhibul Kamal yang disusun oleh Imam Al-Mizi. Nah itu. Baik, kita untuk tidak berlama-lama kita langsung saja praktekan. Ini saya sajikan sebuah hadis. Haddatsana Mu'ammal ibnul Fadl Al-Harani akhbarana Aisyah bin Yunus akhbarana Ja'far bin Maimun Al-Anmat. Hadatsana Abu Utsman, yang mana Abu Utsman itu nama lainnya Abdurrahman bin An-Nahdi ya. Ini ada salah, maaf. Kemudian An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karim yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaih ayyuraddahuma sifron. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh banyak muhadis, diantaranya adalah Abu Dawud, ini nomor 1485, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian juga Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Majah. Nah, jadi ini hadis ini terrecord ya dalam beberapa kitab hadis. Nah, hadis ini kita akan mencoba meneliti apakah betul dari Abi Dawud ya. Jadi saya fokusnya ke Abi Dawud ya. Saya mengambil sanad yang dari Abi Dawud ya. Nah, jadi Abi Dawud ini apakah betul menerima dari gurunya Mu'ammal, dan begitupun Mu'ammal menerima dari gurunya Aisyah bin Yunus. Kemudian apakah Isa bin Yunus menerima hadis dari Ja'far, kemudian Ja'far menerimanya dari Abu Utsman An-Nahdi, kemudian Abu Utsman An-Nahdi menerimanya dari Salman Al-Farisi. Nah, kita akan meneliti, melihat, memverifikasi, membuktikan apa betul nggak tersambung. Nah, jadi gitu. Jadi kita akan melihat hubungan guru dan murid. Nah, maka dalam hal ini kita akan melihatnya, misalkan kalau di dalam data sebuah kitab ketika dihadir